sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tidak berubah. Engkau tetap Allah yang sejati, Allah yang setia, Allah yang tetap, dan Engkau Allah yang tetap. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan penyertaan bagi hidup kami. Maka di hari ini, di hari perhentian, hari istirahat, hari yang dikuduskan, hari kemenangan, kebangkitan kami, itulah di hari Minggu yang mulia. Kami bersyukur kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan nama. Kami bersyukur kami boleh berkumpul di rumah Tuhan ini, supaya kami memuji-muji Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan belajar dari firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman, sebagaimana yang Engkau perintahkan, supaya kami semakin giat, semakin rajin, dan semakin setia dalam persekutuan ibadah kami. Tuhan, biarlah kami Engkau urapi, kami Engkau kuduskan, supaya hidup kami dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus yang baik. Pada saat siang hari ini kami pun Tuhan mau belajar dari firman Tuhan. Urapilah setiap hati, pikiran, penglihatan, pendengaran, semuanya Tuhan, supaya hanya tertuju kepada firman-Mu saja, dan firman-Mu itu tinggal di dalam hati kami. Firman-Mu itu mengubahkan kami, firman-Mu itu berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Halo. Selamat hari Minggu bagi kita semua, bagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini kita mau belajar satu tema, yaitu mengubah keputusasaan menjadi kekuatan. Mengubah keputusasaan menjadi kekuatan. Bagaimana kita bisa mengubah hal yang negatif kepada hal yang positif? Mari kita sama-sama buka kitab kita, yaitu dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama membacanya, Bapak Ibu. Kaum laki-laki boleh membaca ayat 1, kaum perempuan membaca ayat 2. Kita berganti-gantian hingga ayat terakhir. Elia ke Gunung Horeb, 2-3 ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Yezebel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu binatang. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah."
Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyuruh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalanan nanti terlalu jauh bagimu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, putus asa merupakan suatu keadaan, suatu kondisi yang dialami oleh seseorang ketika seseorang itu sudah merasa lelah, merasa menyerah, merasa tidak mampu lagi untuk berbuat apa-apa, kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan diri, sehingga timbullah namanya keputusasaan. Keputusasaan yang terus-menerus, keputusasaan yang tidak segera dipulihkan akan dapat mengakibatkan seseorang mengalami yang namanya depresi. Jadi Bapak Ibu, depresi itu adalah suatu keadaan mental, suatu keadaan jiwa di mana seseorang merasa hidupnya gagal, seseorang merasa bahwa apa yang dilakukannya itu tidak berguna, seseorang yang merasa dirinya tidak lagi berharga, seseorang yang merasa bahwa tidak ada lagi gunanya hidup. Itulah tahap-tahap yang disebut sebagai depresi. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, Elia, seorang nabi yang sangat luar biasa, nabi yang sangat dihormati dan dikagumi oleh Israel, nabi yang dipakai Tuhan luar biasa, Elia yang memproklamirkan bahwa Tuhan adalah Allah, Jehovah adalah Allah, adalah Tuhan. Kalau kita baca sebelumnya di pasal yang ke-18, bagaimana Elia dengan kuasa Tuhan, dengan iman yang menyala-nyala, ia berhasil membuktikan kepada segenap bangsa Israel bahwasanya hanya Allah, hanya Tuhan Jehovah saja yang layak untuk dipuji, yang layak untuk dimuliakan. Ia berhasil mengalahkan, mempermalukan nabi-nabi Baal, 450 orang banyaknya. Elia menunjukkan di sini bahwasanya tidak ada Tuhan, tidak ada Allah bagi Israel kecuali Tuhan yang mereka sebut sebagai Jehovah atau Yahweh. Itulah Allah yang sejati, itulah Allah yang hidup melalui ibaratnya sebuah perlombaan atau sebuah pertandingan, ya. Karena pada masa itu orang-orang Israel akhirnya sudah terpaut kepada Baal. Orang-orang Israel menyembah dewa-dewa kesuburan orang Kanaan. Israel tidak lagi menjadi setia kepada Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan mereka, baik di dalam keluarga, baik dalam hidup politik, dalam hidup keagamaan mereka. Mereka tidak lagi mengasihi Tuhan sebagaimana